jaminan buat dia. Kemudian Elisa juga dia meninggalkan segalanya untuk mengikuti Elia. Dalam meresponi Tuhan, dalam segala aspek saudara, semua ada tahapannya dalam kehidupan kita. Pasti ada tantangan dan halangannya. Saya waktu itu juga sudah bersaksi ya, bagaimana dalam berbagai tahapan hidup pada saat sebelum mengenal Tuhan, pas lagi udah menerima Tuhan, semuanya itu tahap-tahapan kita mempunyai banyak-banyak halangan. Tetapi justru dalam halangan atau rintangan itu kita diproses. Apakah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Ya saudara, karena kita telah diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tadi kita sudah dinyanyikan ya, tapi oleh darah Kristus yang mulia menjadi terkutuk karena kita saudara, supaya kita diselamatkan, supaya kita kembali lagi pada tujuan penciptaan yang semula. Ada 3 ya saudara, kita memuliakan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, supaya kita mempunyai hubungan yang intim lagi dengan Tuhan, dan yang ketiga supaya kita itu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Amin. Ya, kita juga sudah membahas waktu 2 minggu yang lalu bagaimana meresponi Tuhan. Langkah pertamanya adalah kita membuka hati. Kalau kita enggak membuka hati waktu kita meresponi Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita buka hati menyadari kalau kita itu adalah orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan, kita perlu juru selamat. Nabi boleh banyak, tetapi juru selamat cuma 1. Amin. Siapa juru selamat kita? Yesus. Siapa juru selamat kita? Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Ya, kita buka hati. Kita perlu juru selamat karena manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Terus kita juga buka hati, mau terus diubahkan, mau terus diproses oleh Tuhan. Kita juga buka hati, kita membuka hati untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Oke. Minggu lalu juga kita sudah membahas kalau misalnya kita datang ke gereja, kita juga buka hati dari rumah, dan sampai di gereja kita juga buka hati dan juga buka mata. Ya, buka hati dan buka mata. Jangan sampai di gereja udah buka hati tapi matanya tertutup, tidur. Ya, kita juga buka hati. Kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Apapun itu, nasihat, teguran, berkat, semuanya pasti Tuhan memberikan kita yang terbaik. Amin. Jadi kita buka hati supaya bibit firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi bibit firman itu bisa tertanam di dalam hati kita, tanah yang baik, sehingga sudah tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Siap? Siap. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang meresponi Tuhan bagian yang ketiga dalam topik bijak dalam menentukan pilihan. Saudara, Alkitab ini luar biasa ya. Luar biasa. Dari Alkitab kita bisa mempelajari tokoh-tokoh yang luar biasa, bagaimana iman mereka kepada Tuhan, dan juga bukan cuma perbuatan mereka yang luar biasa, tetapi juga segala kekurangan mereka, kegagalan mereka dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita belajar dari mereka luar biasa. Hari ini kita akan melihat pada 2 murid Yesus, yaitu Petrus dan juga Yudas. Mereka mempunyai kesamaan, saudara. Petrus dan juga Yudas. Yudas, dia itu berkhianat, menjual Yesus dengan harga berapa? Ada yang tahu? 20, 10, 5, 30 keping perak. Ya, dia berkhianat menjual Yesus dengan 30 keping perak. Padahal waktu itu ya, pada waktu makan Paskah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan seorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus. Nah, Yudas malah mengatakan, bukan aku ya Tuhan, gitu. Tapi dialah yang menjual Yesus. Itu kesalahannya. Kemudian Petrus saudara, dia juga mempunyai kesalahan. Waktu Yesus berkata, malam ini juga kamu semua akan tergoncang iman kamu. Tapi Petrus bilang, biar ini semuanya yang lain tergoncang, tapi aku enggak. Dia bilang begitu. Kemudian Yesus bilang, malam ini sebelum kalian berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Terus Petrus menjawab dengan lantang, saudara, sekalipun harus mati bersama denganmu Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, luar biasa ya. Tetapi ketika terjadi, apa yang terjadi, saudara? Petrus menyangkal, bahkan kalau kita baca lebih dalam Injil Lukas kalau salah ya, bukan hanya menyangkal, tapi dia bersumpah, mengutuk kalau dia nggak kenal orang itu.
Kita kalau misalnya udah dalam ketakutan mungkin juga seperti Petrus, udah bersumpah, saya nggak kenal orang itu. Dia mengutuk lagi, saya tidak kenal orang itu. Nah, saudara, Petrus dan Yudas sama-sama mempunyai kesalahan. Yudas menjual, Petrus menyangkal. Dan tapi ada perbedaannya, saudara. Perbedaannya apa? Yudas, kalau kita membaca bagian kehidupan Yudas dia melihat Yesus dijatuhin hukuman mati. Terus dia sadar, oh, saya sudah menyerahkan orang yang tidak bersalah, dia mengatakan. Dalam Matius yang 27 ayat 3, saudara silakan baca, dia menyesal. Kemudian dia kembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam dan imam-imam kepala dan tua-tua. Dia bilang, aku sudah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Kemudian dia pergi, saudara. Dia pergi, apakah dia menyesali? Ya, dia memang menyesal, tapi menyesalnya dalam keadaan yang salah. Dia menyesal, kemudian dia menggantung diri. Ending, gitu ya, habis hidupnya. Tapi kita lihat bagian Petrus. Petrus pun menyadari kalau dia itu telah bersalah. Ya, setelah dia menyangkal Yesus dan ayam berkokok, dia keluar dari halaman mahkamah agama. Dia keluar di sana, dia menangis dengan sedihnya. Kalau kita baca, dia menangis dengan sedihnya. Bayangin, saudara, dia sudah hidup bersama dengan Yesus, bahkan dia sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan udah bilang, udah wanti-wanti sama dia, kamu akan menyangkal aku. Dia bilang, enggak. Orang-orang lain mungkin menyangkal, aku mati pun aku tidak akan menyangkal kau. Tapi kenyataannya dia begitu. Dan apa yang terjadi? Dia sudah pada saat ayam berkokok, dia menyadari. Kemudian dia menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal, saudara. Sama-sama menyesal. Tapi Petrus berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes yang ke-20, ayat 1 sampai ke 10, ya, sewaktu diberitahukan Tuhannya sudah diambil orang, kubur Tuhan itu pada waktu itu kosong. Kuburnya kosong, pada waktu dikasih tahu, kubur Tuhan udah kosong, Tuhan diambil orang. Kemudian Petrus dan murid yang dikasihinya, waktu itu Yohanes ya, Petrus dan murid yang dikasih Tuhan, dia langsung lari ke tempat kubur itu. Berarti kan dia punya hati untuk mengejar Tuhan. Tuhannya kemana? Walaupun udah mati, tapi tetap dia mengejar Tuhan. Nah, karena mereka apa? Karena mereka menunggu penggenapan janji Tuhan. Yesus harus bangkit di antara orang mati. Kemudian kalau kita baca lagi dalam Yohanes yang ke-21, lanjutnya lagi ya. Pada waktu itu Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Murid-muridnya sedang menjala ikan, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Kemudian mereka melihat, Yohanes melihat, oh, Yesus di pantai, dia bilang gitu. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia langsung pakai baju, dia langsung terjun ke danau itu, langsung mendapatkan Yesus. Jadi Tuhan melihat hatinya Petrus itu ada. Sebab itu Tuhan mengembalikan posisinya lagi seperti semula. Petrus diperintahkan untuk apa? Menggembalakan domba-dombanya. Ya, setelah Petrus insaf, dia ingat Tuhan sudah mengatakan kepada dia, kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu yang dia lakukan. Saudara, kalau misalnya kita baca habis itu kisah para rasul, bagaimana Petrus itu setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memberitakan Injil itu dengan luar biasa, dengan gagah berani. Dulu waktu dia dituduh kan, kamu kan kenal sama orang itu, kamu bersama-sama dengan Yesus. Dia itu cuma di halaman mahkamah agama. Tetapi pada saat itu dia dibawa ke dalam mahkamah agama. Dia disidang, saudara. Di sidang itu di depan banyak orang, dia dengan gagah berani dia mengatakan apa, saudara? Kisah para rasul, dia mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa, saudara. Pertamanya dia menyangkal Yesus, kemudian dia bangkit kembali, dia memperbaiki kesalahannya. Dia mengakui di dalam dunia ini ya, nggak ada satupun nama yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wow. Ya, saya melihat ya saudara ya, bagaimana kehidupan para rasul waktu mereka sudah disesah, mereka dianiaya, disesat, tapi mereka itu bukan bersedih hati, tapi luar biasa mereka bergembira, mereka bersukacita karena mereka sudah dianggap layak menanggung penderitaan, penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, terus kisah yang kedua, kita belajar lagi dari dua orang.
Yang luar biasa ini Abram dan Lot. Dalam Kejadian yang 12, saudara silakan baca aja, pegang-pegang, lihat-lihat, baca-baca. Kejadian yang ke-12 sampai seterusnya. Ini kisah Abram dan Lot. Saudara udah pasti tahu. Dari kisah Abram dan Lot ini kita belajar, saudara. Salah menentukan pilihan bisa berakibat fatal. Ya. Terah bapaknya Abram, yaitu jadi Terah itu bapaknya Abram, Haran dan juga Nahor. Haran itu mati di tanah Ur Kasdim. Terus Terah itu membawa Abram dan juga istrinya Sarai waktu itu. Dia membawa Lot, anaknya Haran, keluar dari Ur Kasdim. Mereka pergi ke tanah Kanaan, saudara. Mereka menetap di Haran. Nah, kemudian Terah mati di sana, umurnya 250 tahun. Nah, sesudah itu Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, ke negeri yang Tuhan tunjukkan pada dia. Abram itu patuh, ya. Dan Kejadian 13 kalau sebenarnya saudara baca lagi itu Abram dan Lot berpisah. Dia kan pergi membawa Lot juga. Nah, di sini kita melihat, saudara, dari Kejadian 13 bagaimana Abram dan Lot menentukan pilihan. Ya, karena harta mereka yang udah begitu banyak, kambing dombanya banyak, para gembalanya banyak, orang upahnya banyak, kemahnya juga kan semua didirikan itu. Karena mereka banyak, Lot juga diberkati, banyak juga, akhirnya para gembalanya berantem, saling memperebutkan, pokoknya berantem. Nah, Abram itu memberikan solusi. Dia bilang begini, karena kita bersaudara, ya jangan berantem, mendingan kita pisah. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Jadi kita pisah, oke? Mana yang kamu pilih? Nah, di sini nih Lot itu melihat lembah Yordan, waduh banyak airnya. Dituliskan di dalam Alkitab katanya seperti taman Tuhan. Wah, indah sekali. Dia melihat lembah Yordan, bagus banget. Di sana airnya banyak, wah ternak-ternaknya bakalan happy di sana, guling-gulingan di taman sana kali, seperti taman Tuhan. Nah, kemudian dia pilih tempat yang terbaik menurut pandangannya dia. Jadi sedangkan Abram itu tetap tinggal di tanah Kanaan. Karena Tuhan nggak suruh dia pindah, ya udah dia tetaplah dia di situ, ya saudara. Di sini kita belajar, saudara. Dari sini kita belajar. Seharusnya kalau misalnya Lot memilih yang terbaik, dia memilih tempat yang dekat lembah Yordan, bagus tempatnya, dia pasti bakalan sukses, benar? Tetapi kita belajar dari sini, apa yang indah, yang terlihat terbaik di mata manusia, di mata kita, apa yang kita lihat, belum tentu itu yang terbaik di mata Tuhan, ya. Tapi kalau misalnya jika Tuhan berkenan kepada kita, luar biasa. Di tempat-tempat yang terburuk pun, di tempat-tempat yang biasa pun, kalau Tuhan sudah berkenan pada kita, tempat itu akan diberkati. Amin. Ya, kita lihat Abram itu milihnya, ya sudah itu Tuhan di mana dia berada, Tuhan itu di mana Tuhan tempatkan dia berada di sana. Tetapi Lot memilih yang terbaik, dia pergi. Padahal Lot tahu dekat lembah Jordan di sana, di Sodom dan Gomora, orang yang dituliskan di sana sebelum Sodom dan Gomora ditunggang-balikan Tuhan. Orang-orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dia tahu itu, tapi dia mendirikan kemah di sekitar sana. Ya, Abraham memilih untuk memprioritaskan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan ada pada dia. Kita baca dalam Kejadian yang ke-13. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Luar biasa janji Tuhan kepada Abram. Nah, Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu.
Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Lihat bagaimana Abram memprioritaskan Tuhan dalam menentukan pilihannya. Sedangkan Lot memprioritaskan apa yang dia pandang bagus, apa yang dilihat terbaik menurut dia. Ya. Jadi kita lihat lagi, mereka sudah memilih dan juga endingnya mereka itu bagaimana. Kita udah tahu semua saudara, tapi kita mau bahas sedikit ya. Lot memilih untuk tinggal di dekat kota-kota lembah Yordan. Di dalam Kejadian 13 ayat 12 di sana ya. Dia tinggal dekat kemahnya. Dia mendirikan kemah dekat sana, dekat Sodom. Dan kalau kita baca lanjutnya lagi dalam Kejadian 14 ayat yang ke-12, di sana dituliskan Lot gak tinggal di dekatnya mendirikan kemah dekat Sodom lagi. Dia sudah tinggal di Sodom. Berarti dia sudah masuk ke negeri Sodom. Ya. Kemudian di sananya dia itu tidak menjadi berkat. Dia tidak mempengaruhi orang-orang Sodom untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia terpengaruh orang-orang Sodom. Anak-anaknya juga terpengaruh orang-orang Sodom. Ya, tapi Tuhan ingat pada Lot karena Abram. Ya, kemudian saudara, apa yang terjadi dengan Lot? Sewaktu mereka dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, istrinya melihat ke belakang. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, setelah itu apa? Dia hidup di dalam goa, bukan di kota, bukan di Zoar yang dekat sana. Dia hidup di dalam goa karena dia ketakutan. Nah, dua anak perempuannya mereka bertumbuh dan juga hidup seperti orang-orang Sodom. Jadi mereka memikirkan cara gimana kita bisa mempunyai keturunan, sedangkan nggak ada laki-laki di sini. Akhirnya laki-lakinya cuma papanya. Dia buat papanya teler dan dia tidur, dan akhirnya lahirlah dari dua anak perempuannya itu satu lagi namanya Moab. Yang pertama namanya Moab dan akan menjadi Bani Moab. Yang satunya lagi Ben-Ami yang akan menjadi Bani Amon. Kalau kita baca selanjutnya lagi, dua Bani ini, Bani Moab dan Bani Amon, akan menjadi musuh Israel di kemudian hari, di masa mendatang. Ya saudara, jadi kita melihat pilihan yang kita ambil ini benar-benar akan membawa kita pada akhir yang berbeda. Ya, jadi kita harus bijak dalam menentukan pilihan. Termasuk juga dalam memilih kata-kata, saudara. Kata-kata yang kita ucapkan bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan kutuk. Kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menghancurkan atau bisa membangun. Yang pacaran, contohnya yang pacaran ya. Yang pacaran bisa tiba-tiba putus. Karena ya mungkin salah satu banyak cara, contohnya salah satu saya bilang ambil contohnya ini salah sebut nama. Misalnya pacarnya namanya Robby, sebut namanya Rifan. Wah, kok jadi siapa yang kamu sebut? Akhirnya putus. Wah, suami istri juga bisa begitu, saudara. Istrinya namanya misalnya Evi, tiba-tiba panggilannya Susi. Waduh, kacau. Ini bisa perang dunia keberapa ini? Nah, itu jadi amannya itu panggilnya suami atau istri, panggil pacar yang aja. Jadi kalau punya nggak lupa namanya yang gitu kan, semuanya sama gitu. Nah, kalau ada yang meninggal, ini salah satu yang bisa jadi lucu juga. Saya pernah nulis ya, meninggal nih, ada yang meninggal, terus saya tulis karena S dan D itu kalau di typing code ya gitu ya sama, nempel kan, S dan D, A, S, D gitu kan. Kalau S dan D itu nempel. Kalau orang meninggal, kita salah tulis kata gitu. Bukannya tulis turut berduka cita, tapi tulisnya turut bersuka cita atas meninggalnya gitu. Bahaya kan saudara? Coba lihat bagaimana, coba ini saudara. Kalau misalnya saudara di pihak yang misalnya ada yang meninggal, kemudian ini orang kenapa dia bersuka cita gitu karena ada yang meninggal. Tapi sebenarnya nggak salah sih saudara ya. Kalau kita mikir-mikir nggak salah sih, karena Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau misalnya kita orang percaya, mati adalah keuntungan karena kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita sebutin sama orang-orang lain yang belum kenal Tuhan, apalagi turut bersuka cita atas meninggalnya papamu, ya kita siap-siaplah untuk ditabok gitu ya. Bahaya sekali. Jadi ya kita harus bijak dalam menuliskan kata-kata ataupun bijak dalam berkata-kata. Pilih kata-kata yang tepat.
Amsal ke-25 ayat 11 dikatakan seperti ini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, kalau kita lagi butuh kata-kata penghiburan, lagi butuh konseling segala macam. Nah, dapatnya kalau misalnya ada yang kita ngomong sama seseorang, ngomongnya pas, itu seperti katanya apel emas di pinggan perak. Pas, tepat banget gitu. Kata-katanya masuk dalam hati, bisa menghibur dia, menguatkan dia. Jangan sampai ada yang datang konseling atau membutuhkan penghiburan, membutuhkan nasihat dari kita, jangan sampai kita memberikan kata-kata yang mematahkan semangat dia. Lu mati aja sana gitu. Waduh, itu saya lagi depresi menghadapi masalah, disuruh mati lagi. Nah, jadi kita harus melihat situasi, saudara, melihat situasi. Ada sebagian orang mungkin kita perlu keraskan karena dia begini, dikasih tahu begini terus, perlu dikerasin sedikit-sedikit. Tapi ada pula yang orang yang nggak bisa terima dikerasin. Jadi kita harus pintar melihat situasi. Nah, bijak dalam menentukan pilihan, saudara. Terutama lagi dalam menghadapi kegagalan. Kegagalan ini, saudara, adalah kalau kita nggak sikapin kegagalan-kegagalan kita, itu bahaya banget. Karena kedepannya membawa stres, depresi. Siapa yang di sini pernah gagal? Siapa yang di sini pernah gagal? Wah, luar biasa. Semuanya saya kira yang pernah gagal. Saya pun gagal. Semuanya. Dalam menaati firman Tuhan pun kadang-kadang kita gagal. Ya. Jadi kalau kita nggak bijak dalam menentukan pilihan menghadapi kegagalan, kita akan terus back down, depresi, terpuruk dalam lumpur-lumpur depresi, dosa dan segala macam. Bahkan kita bisa jadi kecewa, nekat, bisa bunuh diri. Bukannya bunuh diri orang, bunuh orang pun bisa. Karena kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Contohnya orang kegagalan cinta. Karena orang gagal cinta, stres, nggak disiasatin dengan benar, akhirnya orang bisa bunuh diri, bisa bunuh cewek atau cowok yang gagal cintanya itu kan, bisa kan? Ya, jadi kita harus bijak dalam menentukan pilihan saat menghadapi kegagalan terutama. Setiap orang pernah gagal, saudara. Dalam ujian kita pernah gagal, dalam mencapai target, kalau yang kerja di kantor atau apa ya, sales, mencapai target kadang kita gagal. Dalam rumah tangga kita gagal, pernah mungkin juga kita gagal dalam membina hubungan cinta, pernah gagal juga. Setiap orang pernah gagal. Tapi saya katakan bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Ya, saya pernah gagal, tapi saya bukan orang yang gagal. Kenapa? Karena bagi saya orang yang gagal itu orang yang sudah tahu dia itu melakukan kesalahan, tapi terpuruk dalam kesalahan, tinggal di dalam kesalahannya, mati di dalam kesalahannya. Dia nggak mau bangkit dari kesalahannya, dia nggak mau bangkit dari kegagalannya. Nah, tapi kita bukan orang seperti itu, saudara. Alkitab mengatakan 7 kali orang jatuh, 8 kali kita bangkit lagi. Kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Jadi jangan sampai kegagalan, kesalahan membuat kita down, nggak mau bangkit lagi. Ya, orang yang gagal itu berarti saya katakan tadi dia sudah gagal, tapi dia nggak mau bangkit. Dia bangun tembok di sekelilingnya dia, tembok kegagalan. Dia nggak mau orang lain masuk, dia nggak mau keluar dari tembok itu. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi kalau kita menghadapi kegagalan, kita siasati dengan benar. Kita bijak dalam menentukan pilihan. Apakah kita mau terus hidup di dalam kegagalan kita, nggak mau kemana-mana, mati dalam kegagalan kita, mati dalam kesalahan kita, atau kita mau bangkit? Ya, saya memang sudah gagal, tapi saya mau bangkit dari kegagalan saya. Ya, Abraham dan Sarah, saudara, Alkitab itu luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Alkitab kita itu luar biasa. Alkitab itu bukan cuma menceritakan luar biasanya tokoh-tokoh dalam Alkitab, tapi juga kegagalannya. Abraham dan Sarah, mereka itu juga gagal. Kenapa? Ketika Tuhan sudah menyanyikan kepada mereka keturunan, mereka gak sabar. Akhirnya Sarah bilang, ini Hagar, budakku, pakailah supaya dapat keturunan. Dapatlah Ismail. Tapi Tuhan gak berkenan pada Ismail, ditolak. Bukan ini yang ku mau, nanti keturunanmu akan kuberikan. Ya, kemudian Daud juga pernah gagal. Dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia memikirkan segala cara untuk membunuh Uria karena dia sudah tidur dengan Batsheba. Dan Tuhan bilang apa kepada dia? Semuanya yang kamu mau sudah kuberikan kepadamu. Kalau misalnya kurang,
Ini dan itu aku akan berikan kepadamu, tambahkan kepadamu. Nah, saudara, kemudian kita belajar lagi dalam kehidupan sehari-hari. Bayi yang baru belajar berjalan. Waktu bayi belajar berjalan, mereka merangkak, kemudian berdiri, step by step, satu langkah. Ketika dia jatuh lagi, ketika mereka jatuh, bayinya itu jatuh, kita nggak bisa nyalain, lantainya ini kurang aja lantainya di sana, saudara, kita nggak bisa salahin lantai. Tapi kalau bayi itu jatuh, dia nggak mau jalan lagi, kita gendong terus. Apakah bayi itu bisa jalan terus? Nggak bisa. Bayi itu kan akan menjadi lumpuh karena dia punya kaki nggak mau dipakai, takut untuk jatuh. Tetapi dalam seperti bayi yang baru belajar berjalan, jatuh kemudian kita bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, 5 langkah, 6 langkah, jatuh bangkit lagi, sampai akhirnya bisa berjalan. Bukan cuma berjalan, sampai akhirnya bisa berlari. Saya melihat di sini banyak para atlet nih, ibu-ibu atlet, Yohana, Noni, ya, semua tante-tante, semua saya percaya pasti dulunya menjadi atlet. Kenapa? Ketika bayinya mulai belajar berdiri, kita jalan pelan-pelan di belakang mereka. Ketika bayinya mulai belajar lari, kita pun lari ikut mereka. Semuanya pada atlet yang luar biasa. Ya, jadi saudara, seperti bayi yang baru belajar berjalan, kita pun jatuh. Tapi apakah kita mau terus jatuh, diem di sana aja, atau kita mau bangkit lagi, belajar lagi? Nah, kita belajar, saudara, dari kegagalan yang kita pernah alamin, yang orang lain pernah alamin. Jangan sampai kegagalan itu membuat kita patah semangat, yang nggak mau bangkit lagi. Tapi kita harus, walaupun kita menyesal seperti Petrus, walaupun kita menyesal, tetapi kita harus bangkit kembali. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, bangkit kembali. Ya, waktu kita gagal, saudara, kita punya dua pilihan. Ya, punya dua pilihan. Yang pertama, kita mau bangun tembok sekeliling kita, gagal, kita mau kegagalan di sekeliling kita. Ya, kita mau hidup di dalam tembok itu, kita nggak mau usik-usik orang lain lagi karena takut gagal. Atau kita mau buang segala pikiran-pikiran negatif, ya, kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Bereskan trauma masa lalu kita, bagian dari hidup kita di masa-masa yang lalu menjadi pelajaran di masa sekarang. Ampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita, yang menyakiti hati kita. Saya ada cerita, tapi ini bukan cerita saya loh, ada yang lain. Saya pernah baca ini, cuma cerita ini pas banget ya ini ya. Jadi ini ada seorang menantu, dia itu sebel banget sama mertuanya. Dia sebel sama mertuanya, dia saking sebelnya sama mertuanya, dia ke dokter. Dokter, saya minta racun untuk membunuh mertua saya. Saya sudah sakit hati, saya sudah kesel, saya sudah setiap hari udah kerjaan ini itu, tapi semuanya nggak beres sama mertua saya. Saya mau dia mati. Kata dokternya kaget. Terus dokter bilang ini, oke, saya kasih kamu 1 botol racun kecil. Kamu jangan tetesin banyak-banyak, sehari 1 tetes di kopi yang mertua kamu biasa minum. Nanti kalau kamu sajikan kopi itu, kamu senyum. Terus kamu dimarahin apapun, kamu senyum aja gitu. Pokoknya jangan lawan, kamu senyum ya. Bayangkan nanti kalau misalnya nanti dia mati kan kamu happy kan? Oh iya benar. Terus yaudah dia pulang. Setiap hari saudara, dia kasih tetesin itu, botol yang dikasih sama dokter. Dikasih 1 tetes, dia kasih mertuanya. Mertuanya kan, ini kopi apaan? Panas sekali, marah-marah. Dia cuma senyum, saudara, senyum. Gue diomelin sebentar lagi dia, sedikit-sedikit gitu. Kasih racunnya. Terus dia kerjaan masak ini masak itu, mertuanya tetap ngomel, dia tetap senyum, saudara. Dia nggak ngelawan mertuanya, dia senyum aja. Gak apa-apa, tenang, sabar. Nah, sampai udah berapa lama, setiap kali diomelin mertua, setiap kali dimaki-maki sama mertua, dia tetap sabar, senyum aja, dia senyum, baik dia. Kemudian mertuanya juga lama-lama sifatnya berubah, mertuanya. Jadi sayang sama menantunya, saudara. Aduh, menantu saya kok baik sekali ya. Dimarahin apapun dia tetap senyum, tetap kasih sayang, melayani saya dengan yang terbaik. Aduh, dia jadi sayang sama menantunya. Kemudian saking dia sayang sama menantunya juga berubah, jadi sayang sama mertuanya. Terus dia cepet-cepet ke dokternya lagi. Dokter, sekarang saya menyesal dokter. Racun yang dokter kasih itu ada nggak obat penangkalnya? Tolong dong, saya nggak mau mertua saya mati, dia bilang begitu. Terus dokternya bilang, kenapa kamu
nggak mau mertua kamu mati? Mertua saya sekarang baik sama saya, sayang banget sama saya nggak mau dia mati, dokter tolong, dia bilang gitu. Terus habis itu dokter bilang, don't worry, itu cuma vitamin buat apa? Buat kesehatan mertua kamu. Nah, kamu sendiri melihat kan perubahan dalam kehidupan kamu, makanya senyum, berbaik hati, mengasihi, nggak apa-apa. Sekarang akhirnya mereka jadi baik gitu. Ini cuma sebuah kisah cerita saudara yang kita ambil. Masa lalu mungkin bisa buruk. Sebentar saudara. Ya, ya, masa lalu kita mungkin bisa buruk. Tetapi kalau misalnya kita mau mengambil pelajaran dari semuanya itu, kita mau belajar mengubah segala sesuatu, kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengubah segala sesuatu. Jadi saudara, demikian juga dengan hidup kita. Dulu kita hidup sebagai orang-orang yang berdosa, di lumpur dosa. Tapi kita tinggalkan semuanya. Tadi kita baru nyanyi ya, di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Kita nggak lagi orang-orang yang akan menunggu dihukum, tapi kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Amin. Ya, Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Mari kita hidup baru dengan meninggalkan manusia yang lama, meninggalkan cara hidup orang-orang yang nggak kenal Tuhan, meninggalkan kehidupan yang sia-sia. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apakah kita mau mengecewakan Tuhan dengan menyalibkan Tuhan sekali lagi, dengan hidup yang sia-sia, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Kita baca yang terakhir saudara, Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Filipi yang ketiga. Filipi yang ketiga ayat 7 sampai ke 11. Kita baca bergantian deh ya, biar lebih semangat. Filipi yang ketiga ayat 7 sampai ke 11. Saya ke 7, saudara ke 8. Oke. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang bukan lagi dalam pengertian dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kesudahannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa saudara. Rasul Paulus, kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus dulunya kan. Dia itu seorang penganiaya jemaat. Dia itu bangga dengan statusnya sebagai orang Farisi yang menaati, dikatakan di sini menaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Luar biasa banget orang ini. Nah, tetapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, dia anggap sebagai sampah, kerugian buat dia. Jadi dia mengejar panggilan Kristus, dia berlari tinggalin semua yang di belakang, kehidupannya yang dulu, dia berlari mengejar Kristus. Dia berlari mengejar panggilan Kristus supaya dia menjadi serupa dengan Tuhan, supaya dia dibangkitkan nanti pada akhirnya seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi saudara, yang dulu yang dia anggap untung sama dia, sekarang dia anggap rugi. Dia seorang yang terkenal, saudara. Dia sewaktu Stefanus dilempar batu mati di depan dia oke, dia menyetujui, dia setuju, ya Stefanus mati dilempar batu. Dia ada di sana, dia melihat gitu ya. Dan kemudian dia orang Farisi yang dipandang hebat, yang dipandang orang yang menaati hukum Taurat, taat. Dan apa yang dianggapnya lulus keuntungan, dipuji-puji orang, dianggap sebagai sesuatu yang rugi. Dia lepaskan semuanya saudara untuk bisa mendapatkan Kristus. Kita baca lagi ayat yang ke-10 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, dia punya pengharapan yang luar biasa. Dulu masa lalu dia segala macam, memang dia melakukan kesalahan, tapi dia bangkit dari sana. Memang dia mengatakan dia adalah rasul yang paling hina di antara dari semua rasul.
dia tidak layak, tetapi dia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Kita di sini pun juga sudah mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita balik lagi saudara ke pokok ayat yang pokoknya kita, Lukas yang ke-7 ayat 36 sampai ke 50. Saudara baca sendiri itu di rumah. Tapi dari sana kita melihat Tuhan Yesus sendiri membandingkan saudara Simon orang Farisi dengan perempuan yang berdosa itu. Bagaimana mereka melayani Tuhan. Simon orang Farisi yang mengundang Yesus, dia itu mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Tetapi ketika Yesus datang ke rumahnya, dia tidak memberi air untuk mencuci kakinya. Tapi perempuan yang berdosa itu, dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Nah, Simon orang Farisi itu yang mengundang Yesus, dia itu tidak mencium Yesus ketika dia datang. Itu tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau ketemu saling memberikan salam, cipika-cipiki gitu ya. Nah, tapi dia tidak memberikan salam seperti itu. Tetapi perempuan yang berdosa itu, dia mencium kaki Yesus berkali-kali. Dia mencium kaki Yesus. Nah, kemudian Simon orang Farisi itu yang mengundang Yesus, dia nggak meminyaki kepala Tuhan ya. Dia nggak meminyaki kepala orang datang, itu diminyakin kepalanya. Tetapi perempuan yang berdosa itu, dia meminyaki kaki Yesus. Saudara melihat ayat yang ke-27 yang kita ambil, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya anjurkan kepada saudara untuk baca bagian yang bahasa Inggrisnya. Itu saudara lebih mengerti bagian bahasa Inggrisnya. Di dalam Good News Translation ya, Good News Translation dikatakan di sini, Lukas yang ke-7 ayat 47, I tell you, the great love she has shown prove that her many sin has been forgiven. Jadi, aku memberitahu kepadamu, kasih yang dia tunjukkan membuktikan kalau dia itu dosa yang banyaknya dari dia itu sudah diampuni. But whoever has been forgiven little show only a little love. Jadi orang yang diampuni sedikit cuma merasa, wah saya cuma dosa yang kecil, saya jadi berbuat kasihnya sedikit. Saudara ingat tentang orang Farisi dengan pemungut cukai? Mereka sama-sama datang ke bait Allah. Orang Farisi itu berdoa dengan mengatakan, ya Tuhan Allah, aku bersyukur aku gak seperti orang pemungut cukai yang di samping itu. Aku melakukan segala taat melakukan firman-Mu segala macam. Tetapi pemungut cukai itu yang di ujung bilang apa? Ampunilah aku. Dia sampai benar-benar minta ampun karena dia merasa berdosa, pemungut cukai itu. Jadi bagaimana kita datang kepada Tuhan menentukan bagaimana pilihan kita, saudara. Kalau kita merasa dosa kita cuma sedikit diampuni Tuhan, jadi sedikit pula kita berbuat kasih. Tapi kalau kita merasa dosa kita yang begitu banyak sudah diampuni oleh Tuhan, kita berbuat kasih lebih banyak lagi, seperti yang perempuan berdosa ini lakukan. Ya, kita belajar lagi dari seorang perempuan yang berdosa ini, saudara, menentukan pilihan, sikap, bagaimana kita melayani Tuhan. Thank you. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami hari ini belajar supaya kami bijak dalam menentukan pilihan. Kami tahu Tuhan, kami telah menerima begitu banyak dari Engkau Tuhan Yesus. Apa yang tidak kami pikirkan, bahkan apa yang tidak terlintas dalam hati kami sekalipun, Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau telah buang semua dosa kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Ketika kami masih berdosa, Engkau telah mati bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Bahkan ketika kami kembali kepadamu Tuhan setelah melakukan begitu banyak dosa, Engkau mengampuni kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Bahkan ketika kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kekurangan kami, Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau memberikan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan dengan memberikan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apa yang hendak Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami, biar Kau kerjakan dengan sempurna Tuhan. Hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Biar
kami bijak dalam menentukan setiap pilihan-pilihan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Agar kami tidak salah melangkah, agar firman-Mu terus menuntun kami, memberikan kami pengertian-pengertian, sehingga kami tetap hidup di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh selesai berkata-kata, tapi biar firman-Mu Tuhan semakin tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan mengingatkan kami akan firman, mengingatkan kami akan setiap ajaran-ajaran-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan Yesus gereja Elohim Tuhan, di mana Kau tempatkan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, agar lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang perbuatan-perbuatan luar biasa yang Kau lakukan di dalam gereja ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, gembala sidang di tempat ini. Engkau pakai semua pekerja-pekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Biar api Roh Kudus-Mu yang terus membakar hati kami Tuhan, agar kami tidak pernah mundur dari setiap pengharapan kami, agar kami tidak pernah mundur dari setiap pelayanan kami, agar kami tidak pernah mundur dari iman kami ya Tuhan. Tapi kami terus semakin berapi-api mengejar panggilan sorgawi yang telah Kau tetapkan bagi kami. Kami mau terus berjuang Tuhan Yesus, sampai mendapatkan mahkota yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan negara Australia ini Tuhan Yesus, di mana Kau tempatkan kami mau berdoa untuk negara Australia ini Tuhan. Tuhan, kami percaya COVID-19 ini semuanya Tuhan akan dihancurkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak yang datang mencari Engkau Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Tidak ada satu apapun virus maupun bakteri-bakteri penyakit apapun Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami Tuhan. Tetapi semuanya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang sakit memperoleh kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap orang yang sedang lemah, sedang berduka, Engkau akan pulihkan, Engkau akan membuat sukacita di dalam kehidupannya dia Tuhan. Karena damai sejahtera yang Kau berikan dalam hati kami berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan negara Australia ini ke dalam tangan-Mu, juga negara Indonesia, juga seluruh muka bumi ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. Dengan kemuliaan Tuhan Yesus.